agar kita semua dapat silaturahim pada kegiatan pengibatan sekolah penggerak angkatan 2. Perkenalkan, saya sebagai pengatur acara hari ini menginformasikan tentang acara, yaitu yang pertama pembukaan, selanjutnya yaitu pembacaan doa, kemudian nyanyian lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan, dan diakhiri dengan penutup. Baik, untuk mengefektifkan waktu, selanjutnya yaitu pembacaan doa yang pada kesempatan ini akan dipimpin oleh Bapak Ustaz Ansur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukabi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lizalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Saudaraku, di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Semoga tetap tercurah limpahkan kepada hasanah kita yang Nabi Muhammad kita yang senantiasa bersolawat dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau. Yang terhormat Bapak Kepala SMP PGRI Cibenang, Bapak Nadi, kemudian beserta tim, Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kehadirannya di sekolah kami. Sebelumnya kami sampaikan ucapan permohonan maaf seperti ada sekolah kami, mudah-mudahan bisa diterima gitu ya. Kemudian yang saya hormati pula Ustaz-Ustazah, Bapak Ibu semuanya, para guru-guru SMP PGRI ini, guru teknik pelajaran umum maupun guru pesantren. Bapak Ibu semuanya, bagi Pak Haji dan rekan-rekan, kewajiban pengibasan itu tentu merupakan bagian dari laporan yang harus nanti disampaikan oleh beliau kepada pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan atau Kementerian Pendidikan. Tapi dalam hal ini untuk kita, tentu kita harus banyak menyerap ilmu, terutama untuk perbaikan pembelajaran di sekolah kita, perbaikan pengelolaan program di sekolah kita, sehingga harapannya dari sini ya tentu bukan hanya sekali ini, mudah-mudahan ada tindak lanjut yang lebih efektif ke depannya. Ada hadis yang lebih halus dari itu ya, khairun nas anfa'uhum linnasnya. Bagi siapa saja yang ingin disebut manusia terbaik, maka memberi manfaat untuk manusia yang lain, seperti itu. Selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP PGRI Cibenang sekaligus membuka acara kegiatan. Kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Hadis Utama Direktur Habib Bude. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan kenikmatan diri kami hari yang mudah-mudahan diberkahi di pusat dan juga merupakan momentum bagi menjalin tali silaturahmi khususnya di antara keluarga besar SMP kita ya ITB Ilmi dan juga SMP PGRI Cibenang. Silaturahmi pertama, yang keduanya berbagi, karena kami juga sama, kami juga dalam proses belajar. Sekolah Penggerak merupakan suatu program dari pemerintah, katalis dari pemerintah untuk mencapai visi dari pendidikan Indonesia, yaitu melalui profil pelajar Pancasila. Itu tujuan dari pendidikan Indonesia. Kami sebetulnya hanya diberi kesempatan terlebih dahulu saja dibandingkan dengan rekan-rekan Bapak Ibu semua di sini. Jadi kami diberikan kesempatan lebih awal untuk mengenal seperti apa kurikulum
merdeka, dan juga komponen-komponen yang ada di dalamnya. Oke, di akhir saya mewakili dari Dinas Pendidikan juga. Saya buka kegiatan pengibasan di SMP IT Baiko Ilmi pada hari Rabu tanggal 27 September tahun 2023. Dengan ini, kegiatan ini saya resmi. Bapak Ibu, saya mulai. Tadi sudah perkenalannya. Saya kebetulan berkamar di sekolah dan juga masuk ke program sekolah penggerak. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak sering mendengar tentang sekolah penggerak, tapi apa sih tujuannya sekolah penggerak itu? Apakah sekolah penggerak itu tanda kutip sama dengan sekolah favorit? Apakah sekolah penggerak itu punya keistimewaan tertentu? Sebenarnya tidak, sama saja. Sekolah penggerak sama dengan sekolah-sekolah yang tidak mengikuti sekolah penggerak. Lalu apa bedanya? Bedanya tadi, yang pertama kita diberikan lebih awal tentang pemahaman kurikulum merdeka. Kenapa harus ada kurikulum merdeka? Latar belakangnya cuma satu, Bapak Ibu. Pertama, menghadapi pandemi waktu itu. Pada tahun 2020 ya, 2019 saja, 2019-2020 terjadi perubahan sistem pendidikan, khususnya yang reguler. Kalau yang pesantren saya yakin tidak terlalu terdampak, karena kalau yang pesantren itu yang lingkupnya kan di sana, siswanya juga ya, sekolahnya juga tetap berjalan meskipun dalam masa pandemi. Tapi kami yang reguler, yang umum itu sangat berdampak. Karena pertama kita tidak bisa tatap muka, tidak bisa bertemu langsung dengan siswa, sehingga kita kesulitan berkomunikasi dan lain. Maka ya, dengan inisiatif beberapa kebijakan dari pemerintah, karena kurikulum darurat dulu yang pertama. Kurikulum darurat berjalan, dievaluasi, dibenahi, berganti menjadi kurikulum prototipe. Prototipe sama dikaji terus sampai dengan akhir kurikulum merdeka, dan diberikan pilihan kepada sekolah bebas mau memilih bagi belajar apa? Bisa dibantu mandiri belajar, mandiri berbagi, dan juga mandiri berubah. Ada 3. Tidak diwajibkan seperti dulu ya. Sukses kalau dulu tahun 2013 mau tidak mau kita kurikulum dari KKSP ke 2013 ya, 2013 sampai terus bergulir sampai terakhir kalau tidak salah tahun 2017 revisi terakhir. Tapi kalau sekarang diberikan fleksibilitas, maka silakan mau menjalankan kurikulum 2013 silakan dengan nanti belajar secara mandiri untuk beralih ke kurikulum mereka, ataupun mau langsung berubah sendiri secara mandiri maka itu diberikan opsi oleh pemerintah. Kalau apalagi sih sebetulnya keunggulan ataupun kelebihan dari sekolah penggerak? Adanya ini, adanya project manajemen logis. Singkatnya, PMO itu sebetulnya bukan hal yang sangat baru, karena di sekolah juga saya yakin sudah melaksanakan, tetapi tidak dengan istilah PMO. Karena PMO ini diambil dari istilah biasanya kalau yang pernah punya pengalaman bekerja di perusahaan, biasanya di bagian personal ya itu ada PMO, ada kegiatan PMO, ada project managerial office sendiri. Biasanya kalau yang di swasta ataupun yang di pabrik-pabrik ataupun yang di perkantoran itu biasanya sudah terbiasa seperti itu. Jadi ini disatur, diterapkan, diadaptasi kepada pendidikan. Lalu apa saja itu PMO? PMO itu sebenarnya pertemuan beberapa guru dengan kepala sekolah, bahkan dengan pengawas, ataupun dengan orang tua, untuk membicarakan apa saja yang menjadi kendala ataupun apa saja yang menjadi tantangan ke depannya yang akan dihadapi oleh sekolah. Para menterinya, saya minta kerjasama sekarang untuk Bapak Ibu membuka lembar kerjanya masing-masing, karena memang sudah ada apa? 3 ya. Tapi mohon maaf Bapak Ibu. Oh boleh. Oh ada yang mendiskusikan ya? Silakan. Dari konsep tadi. Kalau Pak dengan Pak
suplemen total. Enggak, vaksin. Ini dari apa ya? Ada pertanyaan gitu ya tentang kurikulum Merdeka ini. Ya. Nah, yang apakah ada ciri-ciri khusus terkait sekolah yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka? Barangkali mungkin di Belarus ini sudah menerapkan kurikulum Merdeka, tapi kita Tidak juga tahu. umumnya kenapa sudah Tidak tahu. Ya. Mungkin dari Bapak ada beberapa kriteria khusus terkait sekolah sejarah yang sudah menerapkan kurikulum. Kriteria khusus ya. Saya tahu dulu ya. Pak Billy, mengapa? Jadi Pak, terkadang kita niatan ada yang pengen bikin kayak praktisi belajar komunitas praktisi atau komunitas belajar kayak gitu. Tapi kadang hanya niat saja. Tapi sudah ada niat yang Memang sudah dapat. kan gimana untuk terus apa namanya tuh keberlanjutannya, tindak lanjutnya atau menumbuhkan semangat itulah. Pastinya kayak gitu biar saling mendukung satu sama lain. Dan Tunggu tangan dulu. Saya jawab satu-satu dulu. Ibu gua nanti ya. Dari Pak Permana dulu ya. Ciri-ciri khususnya apa kan gitu? Ciri-ciri khusus dari sekolah yang sudah melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka. Satu sebelum Pak. Ada asesmen awal. Ada asesmen awal. Di awal pembelajaran ataupun di awal masuk sekolah. Saya mau tanya ke Bapak Ibu di sini. Ada nggak asesmen awal? Ada. Ada. Sudah dilaksanakan secara kontinu. Assessmentnya seperti apa? Asesmen itu ada asesmen asesmen diagnostik, ada non diagnostik. Kalau yang diagnostik itu lebih ke pembelajaran ya, pengetahuan. Misalkan interaksi lah yang mudah misalkan. Itu semua mata pelajaran. Karena kita awal masuk ya, awal masuk ke Baitul Ilmi. Ada tes dulu. Tes literasinya sejauh mana, numerasinya sejauh mana. Contoh ini ya, dan saya nggak tahu di sini seperti apa. Lalu nanti diolah dengan kategori siswa ini dia dalam tahap berkembang atau mulai yang ini sudah berkembang, ini sudah numerasi juga sama sedikit. Kan tidak tingkatan, tapi itu mah tergantung dari sejarah sekolah mau apa tingkatan. Kalau asesmen non, dia mesti ini mas seperti wawancara. Wawancara seperti ini misalkan, kami apa? Punya penyakit apa? Pelajarnya suka yang didengar, suka melihat, ataupun suka yang bergerak. Dan pembelajaran teks prosedur. Ya. Nah, ini kenapa yang lain sudah selesai dia masih belum? Dan dia tidak berlangsung perform, gitu ya. Dia speaking, kita ya untuk pembelajaran capaiannya ada speaking berbicara, tapi kok dia tetap aja diem di belakang tidak mau. Ternyata setelah digali, dia tidak bisa perform untuk mengerjakan tugasnya langsung. Dan dia memilih, saya bisa tetapi saya mau menggunakan video. Saya mau menggunakan video, saya mau di rumah. Nah itulah yang memang disebut dengan pembelajaran diferensiasi. Jadi tidak semua siswa kita tekankan kamu nanti ngumpulin ini ya, dan caranya sama. Kita bebaskan sama mereka, apakah ada yang menggunakan video atau hanya audio saja, atau mau ada yang di depan langsung tes supaya sama kita. Itu yang disebut dengan pembelajaran diferensiasi. Bagaimana cara kita menggali potensi anak. Jadi kita bebaskan untuk mendapatkan untuk memberikan penilaiannya dan untuk mendapatkan evaluasi akhirnya.